Kenalkan, nama saya Agus Mantoro. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari Kabupaten Kanyong Utara, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata dari modul 2 dan 3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh rekan saya yang berada di samping. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lina Irma Irawati. Saya guru bahasa Indonesia mengajar di kelas 8 SMP Negeri 1 Balikpapan. Terima kasih, Bu, atas perkenalannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, Bu, karena telah bisa hadir di sini untuk membersamai bersama saya di sini atas waktunya. Adapun di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi, di mana pada supervisi ini nantinya ada beberapa tahap yang akan dilakukan, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Tentunya sebelum dilakukan kegiatan tersebut kita bicara sedikit, Bu, ya, wawancara sedikit, yaitu tentang tahapan-tahapan sebelum dilakukan supervisi. Jadi begini, Bu, untuk supervisi pada hari ini tentunya ada yang namanya percakapan pra-observasi, di mana nantinya dalam mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, tentunya ada beberapa pertanyaan yang harus saya lakukan, Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas ini kan tujuannya yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi terkait persiapan jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan melalui percakapan pra-observasi ini perlu dilakukan karena sebagai bentuk untuk persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi murid ketika Ibu melaksanakan nantinya, Bu, ya. Kemudian, Bu, begini, Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama ini yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu saat ini karena akan dilakukan supervisi? Perasaan saya saat ini grogi pasti ada, itu wajar. Tapi saya berusaha. Perasaan saya pada hari ini, pertama saya merasa sedikit grogi karena akan dipantau oleh Bapak ketika melaksanakan pembelajaran nanti. Tapi saya akan berusaha memberikan yang terbaik apa yang saya bisa, dan saya berharap nanti anak-anak juga menjalankan proses pembelajarannya dengan baik. Kemudian, Bu, dalam pelaksanaan nanti apa hal yang ingin Ibu kembangkan terkait pada saat kegiatan nanti yang akan dilakukan dalam bidang kelas? Yang akan saya kembangkan, saya ingin anak-anak itu bisa melihat perbedaan dari materi yang saya bahas nanti itu kan berhubungan dengan teks eksplanasi, karena berhubungan dengan peristiwa alam atau kejadian fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi saya ingin anak-anak itu bisa mengetahui, membedakan teks eksplanasi dengan teks-teks yang lainnya dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang pernah terjadi di sekitar kita. Itu, Bu, ya. Kemudian, Bu, dalam ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas, apakah nantinya akan ada tantangan-tantangan yang akan Ibu hadapi nanti? Iya, pasti ada. Karena sebagian besar sampai sejauh ini belajar dari pengalaman, masih banyak anak-anak yang belum bisa membedakan dari beberapa jenis teks, karena bahasa Indonesia itu kan banyak teksnya, jadi mereka masih banyak yang bingung membedakan antara teks eksplanasi, eksposisi, deskripsi, dan sebagainya. Jadi di situ lebih ditekankan dalam teks eksplanasi ini anak-anak harus bisa mengenali segala sesuatu kejadian yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kita, misalnya banjir itu sering terjadi, jadi mereka lebih mengenali, oh ini ternyata fenomena alam yang berhubungan dengan teks eksplanasi. Itu, ya.
Kemudian Bu, kira-kira nantinya apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Mereka dapat tujuannya di sini, mereka dapat mengenal struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi nanti dari pernyataan umum, penjelasan, kalimat penjelas tentang teks tersebut, kemudian bentuk. Jadi mereka diharapkan dapat menentukan strukturnya supaya mereka dapat merangkai atau menulis teks eksplanasi sesuai dengan fenomena yang terjadi. Kemudian Bu, terakhir ini terkait persiapan Ibu dalam melaksanakan supervisi nanti, apa yang sudah Ibu persiapkan mungkin terkait dari rancangan pembelajarannya atau model atau strategi atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Sejauh ini saya menggunakan pendekatan metode saintifik, jadi nanti kami anak-anak akan belajar mengamati, kemudian mereka menganalisis dan mempresentasikan ke kelompok. Tapi untuk materinya saya sudah menyiapkan slide PPT, kemudian saya juga nanti akan mengadakan kuis, kemudian terakhir saya akan memberikan soal evaluasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Wah, ini sangat menarik sekali Bu ya, apalagi Bapak Ibu banyak memberikan berbagai macam metode pembelajaran, tujuannya agar strategi yang digunakan nanti bisa membuat anak menjadi lebih nyaman, lebih menarik pelajaran pada saat nanti disampaikan Bu ya. Baik Bu, mungkin hanya ini saja dulu di tahap awalnya. Setelah ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai proses pembelajaran di kelas. Jadi sebenarnya pada tahap ini saya melakukan supervisi di kelas, cuma karena proses pembelajaran sudah berakhir dan sudah masuk tahap penilaian akhir semester. Jadi kita berbincang-bincang saja Bu terkait pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas Bu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas kan pasti sudah mempunyai strategi tersendiri, rancangan pembelajaran juga sudah dipersiapkan. Nah, tentunya dalam merancang kegiatan itu kan pasti ada dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup itu kan sudah Ibu rancang sedemikian rupa. Nah, bisa Ibu ceritakan sedikit ketika persiapan awal atau di bagian pendahuluan ketika Ibu memulai sesi pembelajaran apa saja yang Ibu lakukan? Pada kegiatan awal, pertama saya akan menyiapkan peserta didik. Apakah mereka sudah siap dari segi individu peserta didik? Siapan peserta didik, kemudian tempat duduknya apakah sudah rapi, karena di sini peserta didik kan harus merasa nyaman ketika akan mengikuti pembelajaran. Jadi mereka tidak merasa. Kemudian saya akan mengecek berdoa dulu, kami akan berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran dan kesiapan mereka, baru nanti kita akan mengadakan stimulus. Kita akan mengingat kembali, mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang lalu. Kemudian kita menstimulus mereka sebelum memasuki kegiatan ini supaya mereka tidak terlalu tegang. Kemudian kita ada sedikit permainan, ya, supaya mereka tetap bersemangat. Baru nanti setelah mereka merasa lebih rileks, baru kita masuk ke kegiatan ini. Begitu Bu ya. Jadi tahapan-tahapan awal yang dilakukan itu seperti itu ya, mulai dari doa, kemudian ada kegiatan yang membuat anak rileks sebelum memulai pembelajaran, kemudian kesiapan peserta didik juga Ibu perhatikan. Itu sebagai bentuk awal dari sebelum memulai masuk ke kegiatan inti Bu ya. Nah kemudian Bu, dalam proses kegiatan inti ini kan Ibu tentunya sudah mulai masuk dalam strategi pembelajaran, baik seperti yang Ibu sampaikan itu metode yang sudah Ibu gunakan. Nah kira-kira pada kegiatan inti itu apa-apa saja yang Ibu lakukan agar tujuan yang Ibu inginkan itu bisa tercapai prosesnya? Pada kegiatan ini setelah kita menyampaikan sedikit materi, menanyakan slide, kemudian kita bertanya jawab di situ siswa sambil mengamati teks yang sudah kita bagikan, mengamati, kemudian mereka mencari masalah, menyelesaikan masalahnya secara berkelompok. Tapi dalam kegiatan itu ketika kita memberikan tugas, kami bagi tim. Jadi satu tim kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oh gitu ya. Ya, jadi mereka tidak kerja sendiri supaya mereka bisa berdiskusi. Jadi
setelah mereka menemukan masalah, mereka menyelesaikannya, baru nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil pekerjaannya. Begitu. Sangat menarik sekali Bu ya. Cuma ada satu pertanyaan yang menurut saya ingin saya ketahui. Dalam Ibu menentukan kelompok itu kira-kira apakah dicampur atau berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik atau seperti apa dalam menentukan kelompok? Dalam pembagian kelompok kami pakai sistem KPI. Nanti ada ya. Kemudian masing-masing kelompok nanti diberi nama sesuai dengan sastrawan, misalnya ini kelompok Heri Alma, ya. Tapi saya membentuk kelompok itu tidak secara homogen, jadi kita baurkan antara yang kemampuannya lebih dengan kemampuannya rendah, jadi berbaur. Yang pandai tidak hanya dengan yang pandai, jadi berbaur. Jadi mereka bisa saling berbagi. Berarti intinya bisa untuk saling menutupi kawan yang agak kurang, sehingga dia bisa dibantu oleh kawan yang berkemampuan lebih Bu ya. Nah kemudian dari serangkaian kegiatan tersebut, mulai dari mungkin dari pembahasan pada LKPD yang diberikan oleh Ibu atau masalah yang diberikan, kemudian sampai penyelesaian dengan secara berkelompok, kemudian nanti kan masuklah kepada tahap kegiatan inti ya. Nah kegiatan inti itu kira-kira yang Ibu lakukan itu apa saja? Kalau kegiatan inti, saya membagikan setiap kelompok itu satu LKPD, satu kelompok itu satu LKPD dengan teks yang sama. Kalau yang kemarin itu mereka mengamati tentang eksplanasi Gunung Meletus. Jadi mereka menentukan struktur di situ, kemudian ide pokoknya secara berkelompok. Itu Bu ya. Kemudian di akhir apakah nantinya apakah Ibu akan melakukan misalnya ketika sudah selesai presentasi semua, apakah nantinya ada bersama-sama menarik kesimpulan dari dan melakukan refleksi atau apapun? Ada juga. Kami di kegiatan itu melakukan refleksi. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, apa kendalanya, kemudian mengupas sedikit nilai yang kita pelajari hari ini. Wah, ini sangat menarik sekali Bu ya. Dari penjelasan Ibu tadi, ternyata Ibu sudah banyak sekali melakukan rangkaian tahapan-tahapan mulai dari pelaksanaan di awal, inti sampai di bagian penutup. Tentunya yang saya tanggapi di sini bahwa Ibu tetap menggunakan kegiatan kelompok ya, secara berkelompok untuk memancing anak atau peserta didik itu supaya bisa menunjukkan masing-masing keterampilan pada kelompoknya masing-masing ya. Baik Bu, ini sudah masuk kepada kegiatan terakhir yaitu pasca observasi. Jadi ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan selama Ibu melaksanakan kegiatan aktivitas belajar mengajar. Jadi begini Bu, dalam kegiatan ini dilakukan ya, untuk pasca observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana yang sudah Ibu lakukan. Kemudian terkait pada saat Ibu menerapkan proses pembelajaran tersebut, apa sih yang dapat Ibu rasakan ketika tujuan itu tercapai? Sebagai seorang pendidik kita pasti merasa bangga kalau misalnya peserta didik bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya, dengan baik. Meskipun ada beberapa kekurangan itu wajar karena mereka masih proses belajar. Tapi saya merasa senang karena mereka berusaha menjawab, melaksanakan tanggung jawabnya, dan mereka lebih pentingnya mereka berani tampil ketika presentasi. Mereka tidak takut salah, dan saya menghargai itu meskipun ada sebagian yang salah, tapi saya sangat menghargai dan bangga mereka sudah berani tampil menunjukkan kepada teman-temannya ini hasil kerja kami. Terkait masalah pengembangan yang Ibu lakukan, bisa sedikit Ibu ceritakan kembali terkait dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah pengembangan yang Ibu lakukan itu pun sudah menunjukkan hasil yang baik? Ya, sejauh ini sudah Bu ya. Kemudian pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran, tentunya pasti terdapat beberapa kendala Bu. Nah, kira-kira ada tidak kendala yang kira-kira sulit sekali bagi Ibu untuk mengontrolnya selama proses pembelajaran? Kendala pasti ada, dan karena setiap anak itu memiliki karakter belajar yang berbeda-beda. Tapi
kita berusaha supaya stability itu kita arahkan ya sesuai dengan apa yang mereka mau. Iya. Saya tidak masalah kalau misalnya mereka sedikit riuh ketika berdiskusi, itu wajar. Iya. Yang penting bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan benar dan tepat waktu. Jadi apapun prosesnya, apakah mereka saling riuh atau misalnya banyak oceh-ocehnya, tidak apa-apa, tidak masalah bagi saya. Yang penting mereka tetap kompak dan bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Gitu Bu ya. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi dari awal sampai akhir, tentunya di sini ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan ke Ibu ya, khusus dalam proses pembelajaran. Walaupun pada dasarnya apa yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik, cuma dalam berdasarkan hasil analisa saya di sini bahwa kalau memang bisa pada saat dilakukan proses pembentukan kelompok itu, kalau memang dapat, lakukanlah membentuk kelompok itu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya boleh kita lakukan dengan yang tadi Ibu bilang cabut undi atau apa, tapi pada saat nanti di akhir mereka menyampaikan hasil pekerjaan mereka, tentunya mereka harus kita berikan kesempatan untuk membuat dengan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kalau mereka hobinya dengan cara menulis, mungkin mereka bisa menyampaikan hasil yang dikerjakan dengan cara membuat tulisan. Kemudian yang hobi menggambar dengan cara menggambar, atau dengan hobi yang misalnya dengan bermain peran, itu juga boleh Bu. Yang penting anak bisa menyalurkan pendapatnya ataupun hasil dari tugas yang Ibu berikan itu dengan gayanya sendiri. Nah, karena itulah salah satu yang harus kita lakukan, bahwa kita juga harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, karena peserta didik ini kan mempunyai kebutuhan belajar, gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ini Bu yang untuk saran saya. Kemudian dari yang Ibu lakukan ini, kira-kira langkah ke depan Ibu agar bisa terlaksana sesuai dengan nanti dengan rencana Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Untuk kedepannya saya akan menerapkan apa yang Bapak sarankan, itu jadi masukan saya. Terima kasih. Kemudian mungkin saya akan lebih matang lagi mempersiapkan strategi yang tepat sesuai dengan apa yang peserta didik butuhkan. Itu Bu ya. Baiklah Bu, saya sangat terima kasih sekali atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan ini. Tentunya ini banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya dan sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan ini nantinya dapat direalisasikan sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan Ibu.